Baik, kita lanjutkan dialog kita hari ini. Saya akan ke Mas Tantowi terlebih dahulu di Bali. Mas Tantowi, ini tadi kita sudah berbincang dengan Pak Indria dan menurut beliau ini ada pengurutan calon menjadi dua saja, yaitu Akom, Ade Komarudin, dan Setia Novanto. Menurut Anda, bagaimana nanti ini kans keduanya? Ya, kalau kita mengikuti perkembangan dari berita-berita, ya dua orang itu ya kan. Tapi di dalam sebuah kontestasi yang diikuti oleh banyak peserta, biasanya kan selalu menghadirkan kuda hitam. Ya, selalu seperti itu. Dan kuda hitam ini kan selalu menjadi ancaman. Nah, jadi dari 6 yang tersisa itu bisa saja muncul satu orang kuda hitam gitu, yang bisa membuyarkan semua prediksi yang berkembang belakangan ini. Karena pada dasarnya hampir semua calon-calon yang maju itu mempunyai track record yang bagus, mempunyai pengikut yang jelas, dan juga mempunyai jejak rekam di bidang politik. Artinya bahwa sampai pada titik ini, chance mereka untuk masuk ke gelombang kedua itu masih sama besar, ya. Nah, apalagi pergerakan dukungan itu kan masih sangat cair di sini itu. Walaupun tadi itu ada 14 ketua DPD 1 menyebut satu nama, tapi sebagaimana yang sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua sidang yang juga ketua steering committee Pak Nurdin Halid tadi, itu kan hanya aspirasi. Aspirasi yang disampaikan oleh ketua-ketua DPD 1 tidak bisa dijadikan semacam pijakan bahwa nama yang disebut tersebut lantas akan menjadi yang terkuat. Belum tentu juga, karena siapa yang bisa menduga bahwa suara dari DPD 1 itu sama ke bawahnya, ke DPD 2, yaitu DPD Kabupaten Kota. Nah, disinilah menariknya untuk menunggu proses pemilihan tersebut. Karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi sekarang ini siapa yang akan masuk ke gelombang kedua, apalagi sampai kita bisa memutuskan siapa ketua umum Partai Golkar yang baru. Semuanya ini belum dimulai dan bisa saya laporkan suasana politik di sini masih sangat cair. Iya, tadi Anda sempat mengatakan ada kemungkinan kuda hitam yang muncul, itu siapa, Mas Tantowi? Ya, banyak kan disebut di koran itu, ada nama Erlangga Hartarto, ada Aziz Samsudin. Itu kan saya hanya mengutip nama-nama yang beredar di media, khususnya media online beberapa jam belakangan ini. Dan dari kemarin juga gitu. Artinya nama-nama itu kan tidak muncul begitu saja, ya kan. Nama-nama itu muncul ya karena memang adanya dukungan begitu dari bisik-bisik para pemilik suara yang berjumlah 560 itu. Baik, saya ke Pak Indria Samego terlebih dahulu. Pak Indria, ini kalau kita lihat tadi kan Anda menyebutkan dua nama tadi itu cukup kuat ya. Kalau menurut Anda sebenarnya kekuatan mereka di mana masing-masing pihak ini? Apakah dari segi finansial misalnya, atau mungkin dari kredibilitasnya? Jadi saya nyinggung dulu Pak Mas Tantowi tadi. Wajarlah apa yang dikatakan itu sebagai pengurus Golkar yang sekarang untuk mengatakan seobjektif mungkin ya bahwa kenyataannya ada 8 itu. Tetapi mau tidak mau ada pertimbangan-pertimbangan dari pemilih itu kepada siapa suara itu akan diberikan. Yeah. Pertimbangan yang pertama tentu saja adalah track record. Track record dari masing-masing. Sudah berapa lama bergelut di partai dan juga dedikasinya itu. Yang kedua, pendukungnya. Jadi secara historis Golkar itu ditentukan oleh 3 organisasi pendukung yang melahirkan itu, MPGR, Kosgoro, dan Soksi itu. Nah, kalau saya pegang Akom karena dia ketua Soksi sekarang, mustahil agaknya DPD yang berasal dari kubu Soksi tidak ke Akom, gitu kan? Ya. Jadi kan? Sudah bisa dipetakan. Iya, sudah bisa peta. Walaupun Aziz Samsudin sekarang memimpin Kosgoro, tetapi Kosgoro masih ada Agung Laksono, gitu kan? Agung Laksono tidak ikut. Jadi masanya bisa cair kemana saja. Nah, kemudian Akom adalah ketua DPR. Nah, secara historis juga Golkar itu memilih orang selalu dikaitkan dengan posisi dalam struktur resmi.
pemerintahan, apakah legislatif, eksekutif gitu. Jangan lupa dulu Akbar bisa dikalahkan oleh Kala gitu, karena Kala wakil presiden. Nah, kemudian faktor yang kenapa Setia Novanto ini ya kita semua orang tahu, lihat dari kekayaan yang dimiliki gitu kan. Nah, tentu saja ini sesuatu yang tidak otomatis, tetapi itu diperlukan bagi setiap calon untuk paling tidak berbagi, kemampuannya berbagi, menjanjikan itu. Golkar dan partai-partai lain di Indonesia ini memang sangat tergantung sampai sekarang. Ini gara-gara keuangan partai yang masih belum jelas. Dan kalaupun mengikuti aturan perundangan itu tidak cukup untuk mengoperasionalkan gerak partai. Sehingga perlu ada semacam fundraiser. Ya, mereka yang mampu mendatangkan uang. Nah, siapa di antara 8 itu yang mampu? Yang paling mampu menurut saya adalah Setia Novanto dibandingkan even Akom sendiri. Ya, walaupun sekali lagi faktor itu tidak penting, tetapi jaringan Golkar itu diperlukan. Partai-partai di Indonesia itu bukan hanya di DPP, tapi di DPD juga butuh orang-orang yang punya jaringan dengan penyandang dana itu. Saya kira itu faktor yang paling saya yakini itu. Walaupun yang ketiga, kenapa si Setia Novanto muncul, ya benar atau tidak, Pak Luhut sudah mendukung dia. Luhut berulang kali mengatakan, apa salahnya kalau saya punya preferensi kepada tokoh tertentu, gitu kan. Di Indonesia lagi, sekali lagi, dari dulu itu yang disebut restu, itu penting. Itu tidak ternilai restu itu. Kalau dulu restu Cendana, kemudian belakangan ada restu mungkin Cikeas, sekarang restu dari pemerintah. Dan konon kata Luhut, ya Presiden Jokowi sudah mendukung kalau seandainya ada orang-orang yang siap untuk memimpin tapi tidak merangkap jabatan. Jadi Setia Novanto saya dengar juga, dia pokoknya sudah ada agreement sebelum itu. Sebagai ketua fraksi dia akan lepas, yang penting dia akan membesarkan Golkar. Dan buat partai apapun, termasuk Golkar itu, memang diperlukan orang yang sungguh-sungguh full timer. Tidak rangkap jabatan, memimpin Golkar. Partai Golkar sebagai partai yang secara biologis ini paling tua dibandingkan partai yang lain, tentu saja membutuhkan prime mover, penggerak. Karena sampai sekarang persoalan dana partai itu memang masih kayak lingkaran setan. Oke. Dari 3 hal tadi menurut Anda apa yang akan menjadi penentu si pemenang nantinya? Yang menjadi penentu sekali lagi bagi ini, jadi di samping yang objektif dan tidak melanggar hukum tadi, tentu saja ada janji-janji. Saya tidak tahu dari hari ke hari apakah di dalam pidato terbuka masing-masing calon itu atau mungkin yang tidak terbuka. Ada semacam janji dari masing-masing tokoh. Kalau saya terpilih, saya akan beri kesempatan begini. Jadi itu dipegang. Karena sekali lagi partai sampai sekarang itu tidak memiliki sumber keuangan yang memadai, sehingga memerlukan fundraiser, orang yang bisa itu. Jadi dalam hal ini menurut Anda keuangan itu sangat menjadi penentu dalam keuangan yang Maha Esa. Keuangan yang Maha Esa. Baik, Dato' itu juga tadi sempat diungkapkan juga oleh Fadil Muhammad yang mengatakan memang ada terdengar isu mengenai money politik, tapi itu sangat sulit dibuktikan. Sekali lagi kalau kita bilang isu ya semuanya sebetulnya memainkan isu itu. Cuma gradasi, ada perbedaan antara yang besar. Bagi pemilih sekali lagi, mereka merasa suaranya itu sangat menentukan. Sehingga sekali lagi tidak ada makan siang gratis. Ini kepada siapa diberikan dan apa yang akan saya peroleh dari suara saya yang saya berikan itu. Tentu saja sangat rasional. Itulah pertimbangan-pertimbangan politik itu memang tidak emotional choice, tapi rational choice. Transaksional. Baik, saya ke Mas Tantowi terlebih dahulu. Nih Mas Tantowi, kalau misalnya memang terbukti, memang ini sulit dibuktikan soal money politik, tapi kalau memang ternyata ada terbukti, apa yang akan dilakukan oleh panitia atau memberikan sanksi apa terhadap calon ketua umum tersebut? Ya, calon tersebut akan didiskualifikasi dan itu sesuai dengan tatib, ya.
sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati bersama, asal dia terbukti. Dan masing-masing dari 8 calon ketua umum itu sudah artinya menyetujui ya, mereka sudah sepakat bahwa mereka harus patuh kepada tatib yang sudah disusun oleh steering committee, sehingga apabila mereka melakukan pelanggaran dan terbukti gitu ya, maka mereka harus mundur atau mereka didiskualifikasi dari pencalonan. Iya, baik, kalau misalnya kita tahu bahwa ini masih cair dari 2 nama tadi, juga masih belum tentu siapa yang bisa menangkannya karena ada beberapa faktor dari Pak Indria mengatakan. Kalau dari pihak Golkar sendiri saat ini bagaimana memandangnya? Apakah memang pada masa-masa ini dari pelajaran Munaslup sebelum-sebelumnya memang menjadi masa-masa rawan, misalnya dengan adanya janji-janji ataupun kontrak-kontrak terselubung yang membuat satu keunggulan buat calon tertentu? Terus terang ini pengalaman pertama juga bagi Golkar. Kita tidak pernah mengalami Munas ya, dan calon ketua umumnya itu sampai 8 seperti sekarang. Kalau hanya 2 gitu kan, langsung bipolar, terjadi polarisasi kan. Langsung bisa jauh-jauh hari bahkan kita melihat kekuatan dari masing-masing calon. Tapi ketika kita sekarang ini berbicara ada 8, ya agak sulit memang. Apalagi ada ketentuan pertama itu mereka harus ikut babak pertama dulu, babak penyaringan, harus mendapatkan 30%. Nah di sini saja kita sudah sulit untuk menentukan siapa kira-kira ya, walaupun ada 2-4 nama yang menguat. Nah kemudian akan terjadi satu rekonsiliasi di antara mereka ketika masuki babak kedua, ya mulai terjadi penggalangan dukungan karena ya hanya 2 atau 3 saja kan yang masuk. Otomatis pendukung-pendukung calon-calon yang kalah itu akan disalurkan kepada calon-calon tertentu. Nah ini akan membuat peta dukungan berubah lagi. Nah, jadi pemilik suara di sini ini juga menghitung begitu, siapa yang kira-kira masuk ke babak kedua, kemudian setelah babak kedua apa yang akan mereka lakukan. Nah inilah yang membuat peta pertarungan itu menjadi sedikit unpredictable, gitu. Sekaligus menarik buat ditunggu. Gitu. Kalau hanya 2, saya rasa peta kekuatan itu sudah bisa terbaca dan proses pemilihan itu hanya konfirmasi saja gitu ya terhadap keyakinan ataupun prediksi yang sudah terbangun beberapa hari sebelumnya. Kalau sekarang ini ya beginilah seperti yang saya sebut tadi Valerie, kita sulit ya. Oke, saya fair untuk mengatakan ada 2 nama yang sangat kuat, kemudian ada 2 nama yang berpotensi menjadi kuda hitam, tapi setelah itu gamenya itu adalah nanti ketika 560 voters itu menggunakan hak pilihnya dalam suatu mekanisme pemilihan yang tertutup dalam rangka memenuhi azas luber ya, langsung, umum, bebas dan rahasia. Ya, Mas Tontowi, boleh saya lewat Mbak? Ya, silakan Pak. Tanya ya. Pertama apresiasi bahwa seperti yang Anda bilang ini satu metode pemilihan pertama yang baru, di mana tadi kata diskualifikasi itu muncul untuk menghadapi begitu derasnya kecurigaan-kecurigaan terhadap peran money politik. Tapi yang kedua adalah soal tertutup dan terbuka ini. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga katanya proses pemilihannya diubah dari tertutup menjadi terbuka menjadi tertutup? Ya, pertama Bang Indra, soal money politics ya itu adalah sesuatu yang mewarnai setiap kontestasi politik, bukan saja di partai politik ya melalui forum Munas ataupun Munaslup, tapi juga di berbagai tingkatan lah. Ketika kita mengadakan pesta demokrasi mencari pemimpin, maka isu money politics itu pasti akan beredar. Nah, siapa yang memulai ini ya kita juga sulit ya untuk mengetahui.
tradisi atau culture money politics ini siapa yang memulai, sehingga jangankan organisasi politik dan pemerintahan, organisasi profesi saja ya penuh dengan bau-bau seperti itu untuk mendapatkan posisi orang nomor satu. Ya. Nah, yang kedua adalah soal mekanisme voting. Setiap mekanisme voting itu baik terbuka maupun tertutup itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kenapa mekanisme voting terbuka tidak disepakati atau tidak didukung oleh bahkan hampir seluruh calon ketua umum, karena ada kekhawatiran bahwa akan terjadi aklamasi. Jadi ketika semuanya menyebut satu nama, kemudian terjadilah aklamasi itu. Sedangkan aklamasi itu pula yang menjadi momok bagi kita, menjadi mimpi buruk bagi kita. Jadi proses ini memang harus proses yang harus dilakukan secara demokratis, yang memenuhi rasa keadilan dan memenuhi kerahasiaan. Karena pilihan itu bersifat personal dan harus mengandung unsur kerahasiaan. Nah, oleh karena itu diambillah satu kesepakatan bahwa votingnya itu luber. Jadi kita tidak menyebut secara spesifik kata tertutup, tapi votingnya itu adalah itu tadi langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, ketika bicara rahasia ya berarti ya tertutup. Kurang lebih begitu, Bang Indra. Oke, terima kasih. Baik, kita break terlebih dahulu, Mas Tantowi dan juga Pak Indria. Pemirsa bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.